Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbaba lanal habiba Muhammada wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, khusus Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Abdullah As-Segaf, Al-Habib Idrus bin Muhammad As-Segaf, Habib Zahir bin Abdullah As-Segaf, Habib Ahmad bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah bin Alwi As-Segaf, Habib Sadiq bin Taha As-Segaf, Habib Hussein bin Muhammad As-Segaf, Habib Taha bin Segaf As-Segaf, Ja'far bin Abdullah As-Segaf, seluruh para habaib, para alim ulama, para hadirin, semuanya yang hadir, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Ketika Syekhana al-Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, beliau pernah ditanya apa balasan bagi seseorang yang membaca maulidu Rasulullah. Fa'ajaba radhiyallahu anhu, dijawab oleh beliau, jazauhu husnul khitam, balasannya adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi baca maulidnya yang ikhlas, yang atas nama mahabbah kepada Nabi, bukan perhitungan waktu. Saya kadang heran, orang yang terkena penyakit kanker batin stadium 4. Itu bahasa saya, kanker batin stadium 4. Itu harus, pengobatannya itu harus diruqyah macam-macam itu. Kalau untuk suhul, untuk bekerja mulai pagi, siang, sore, malam, kalau perlu ada faedah dikejar. Tapi kalau buat maulid Nabi Muhammad, buat muji Nabi, buat muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok kelamaan ya? Qasidahnya kok lama ya? Ini orang sedang kerasukan setan tapi tidak merasa kalau dirinya sedang kerasukan setan. Karena setan tidak suka dengan ajarnya maulid. Yang menangis, yang meronta-ronta, merona-rona itu setan. Jadi kalau ada orang diadakan acara maulid Nabi Muhammad, hatinya tidak tenang, tidak sabar ketika menghadapi acara maulid Nabi Muhammad, kena kanker batin stadium 4. Pengobatannya sulit. Gak bisa dengan ini sulit. Yang merasa siapa? Dirinya masing-masing. Kalau Anda merasa, saya tidak kuat, saya tidak ini, saya tidak, Anda istighfar dengan Nabi. Anda istighfar dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kebanyakan terjadi di tempat-tempat, di daerah-daerah. Kok lama? Pak lulusan fulus. Dikejar itu.
Dikejar kalau perlu di mana, tak tak, oh ini di sini, tak 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 tak. Kalau perlu nggak perlu tahu orang, sekut rapi, dapat fulus. Batin apa yang merasuk di batin kita buat Nabi Muhammad, kita perhitungkan waktu. Dan siapa orang yang perhitungan dengan Nabi Muhammad, nanti di yaumil qiyamah Nabi Muhammad perhitungan dengan dia. Hati-hati urusan maulid Nabi, apalagi acaranya setahun sekali. Acaranya setahun sekali masih diperhitungkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu harus diru'yah itu. Biar hilang itu kanker batinnya. Oh iya, saya heran deh. Orang mulai pagi, siang, sore, apalagi kalau sudah main game itu. Aduh, itu apa namanya itu Mobile Legend itu. Itu kalau perlu orang tuanya ngejak ngomong dipelototin. Kalau saya katakan Mobile Legend ada Syekhul Iblis bihadza zaman. Itu 3 jam, 4 jam, kuat itu. Kok bisa kita buat Nabi tidak kuat itu loh. Buat sholawat kepada Nabi, buat ini kepada Nabi, tidak kuat kita. Ada Mobile Legend, saudara tirinya Mobile Legend, PUBG. Apa? Ada? PUBG. Itu saudara tirinya Mobile Legend itu. Kuat itu, 3 jam, 4 jam. Wala haula wala quwata illa billah. Itu sudah orang 3 jam, 4 jam baca sholawat ala Nabi jadi wali itu. Jadi orang soleh itu. Ini penyakit batin yang perlu dihilangkan. Anda mengatakan maulid lama, Anda mengatakan berarti Anda istighfar dengan Nabi. Tidak suka dibacakan oleh Rasulullah. Dibacakan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Hati-hati dan hati-hati. Ini sering terjadi. Nggak di Malang, nggak di Jawa Timur, nggak di Kalimantan, nggak di Jakarta, nggak ini, nggak itu. Penyakit, macam-macam. Dia ke sini kebin berubah, kebin dapat barokahnya Nabi. Ini Maulidur Rasulillah. Jangan perhitungan, udah. Nanti juga bisa suhul, lusa juga bisa suhul. Kesempatan emas. Kesempatan emas kita capek ya capek. Tapi buat Nabi Muhammad tidak ada capek. Balasannya tadi husnul khitam. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yawmil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada فما ظنوا بالأبد الذي كان أمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Kalau Abu Lahab yang dinas di dalam Al-Quran tabbat yada abi lahabin wa tab. Setiap hari Senin di dalam api neraka jahanam bisa meminum air dari jari telunjuknya. Disebutkan oleh ulama tafsir seandainya 1 tetes api neraka jahanam diturunkan ke alam dunia, lahalakal insan wa jami' ma wujida fil alam, akan hancur lebur 1 tetes api neraka jahanam ketika diturunkan ke alam dunia. Tidak bisa memadamkan air yang keluar dari jari telunjuk Abu Lahab. Setiap hari Senin di dalam api neraka jahanam. Abu Lahab punya amalan 1. Ketika bayi suci Sayyidil Wujud wa akrami kulli mawjud wal liwa'il ma'kud wa syafa'atil uzma yawma syuhud, Maulana Muhammad dilahirkan di alam dunia. Dia membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah. Tidak tahu bahwa keponakannya seorang nabi, seorang rasul, cuman modal cinta saja. Lalu bagaimana keadaan seorang mukminah, muslimah yang tiap hari kerjaannya memuji
Sayyiduna wa maulana Muhammad, maka yang tepat adalah husnul khitam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula. Sayyidi ya Rasul Allahi khud biyadi inda sirati idha ma zallatil qadamu maulaya sal ya Sayyidi ya Rasul Allahi khud biyadi inda sirati idha ma zallatil qadamu maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Sayyidi ya Rasul Allahi khud biyadi inda sirati idha mazallatil qadamu maula salli wa sallim daiman abada ala habibika. Satu-satunya nabi yang ketika jasadnya belum dilahirkan di alam dunia, baru berbentuk nur Maulana Muhammad, bisa mensyafaati 124.000 nabi. Bahkan ketika Sayyidina Adam alaihi salam wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam, ketika hati beliau gundah gulana, tidak tahu akan meminta apa kepada Rabbul Alamin, fa'alhamahullah, Allah memberikan ilham kepada Sayyiduna Adam, melihat fi qawaidi arsyir rahman ada tulisan la ilaha Muhammadur beliau bertawassul dengan nama Nabi Muhammad. Sayyidina Adam faham tidak akan ada satu nama yang disampingkan dengan nama Rabbul Alamin kecuali makhluk tadi adalah ahabbul khalaiki ilallah Muhammadur Rasulullah. Bertawassul kepada nama suci Nabi. Ini jasadu Rasulullah, belum lahir di alam dunia, belum ada Sayyidat Aminah, belum ada Sayyid Abdullah, masih berbentuk nur. Kembali diterima oleh Allah barokah nama Muhammad Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saudara tahu kenapa malam 10 Rajab adalah malam keramat? Karena berpindahnya nur dari Sayyid Abdullah kepada Sayyidat Aminah. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal, kalau tidak ada Lailatu Maulidi Rasulillah, kalau tidak ada Lailatu Maulidi Asja'in Nas,
Kalau tidak ada Lailatu Maulidi Ahlamin Nas. Saudara tahu apa itu hilm? Al-hilmu huwa as-sabru inda dawa'il ghadab ma'a tarkil intiqam. Ketika ingin marah yang sangat dahsyat, ditahan. Al-hilm, siapa yang memiliki? Wa Maulana Muhammad. Lailatu Maulidi Asya'in Nas, Lailatu Maulidi Ahabbi Rabbin Nas. Kalau tidak ada Maulidur Rasul, tidak ada yang namanya Nisfu Sya'ban, tidak ada yang namanya Ramadan, tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka lebih afdal mana Maulidur Rasulillah dengan Lailatul Qadar? Maulidur Rasulillah lebih afdal. Kalau tidak ada Maulidun Nabi Muhammad, tidak ada yang namanya Lailatul Qadar, tidak ada yang namanya doa mustajab, kesemuanya barakah. Maulidur Rasulillah. Pantaskah orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad dia memperhitungkan masalah Nabi Muhammad? Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Satu-satunya bayi, kalau tidak mungkin dibahas secara tuntas, satu-satunya bayi sajidan ketika lahir, syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamamihi. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Sering kita dengar riwayat-riwayat ini. Saya ingin meriwayatkan riwayat yang jarang didengar. Saudara tahu, sedikit untuk menambah pemahaman, ketika Maulidur Rasulullah SAW, beliau bukan keluar dari seperti bayi-bayi yang lain yang tidak pantas saya bahas di majelis ini. Ini yang sering dibahas orang jarang. Kalau kejadian tanda ini semua banyak ulama bahas masalah ini. Perhatikan baik-baik. Ini pendapat dari As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini datuk dari Muhaddithul Hijaz Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau tidak mempunyai guru kecuali Maulana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kata beliau, tidak pantas pembasmi najis keluar daripada tempat yang najis. Ingat-ingat. Tidak pantas pembasmi najis keluar daripada tempat yang najis. Maka kelahiran Nabi Muhammad SAW keluar fi maudhi'i qurbis surrah, di bawah pusar, bukan seperti bayi-bayi yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dan antiknya lagi, bayi suci Nabi Muhammad ketika dilahirkan di alam dunia tidak dalam keadaan menangis. Qala al-Imam al-Kutub al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, sebab menyebab bayi ketika lahir di alam dunia dalam keadaan menangis karena ditempeleng oleh syaitan. Saya ulangi. Sebab penyebab bayi ketika lahir dalam keadaan menangis karena ditempeleng oleh syaitan. Syaitan, iblis, hasud dengan keturunan Sayyiduna Adam yang iman kepada beliau menjadi penduduk ahlul jannah dan dia menjadi penduduk ahlun nar. Hasud. Jadi orang kalau ada sifat hasud, ini
Ada titisan-titisan iblis di dalam hatinya. Nah, bayi suci Maulana Muhammad tidak lahir dalam keadaan menangis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali syaitan melewati jalan sebelahnya, tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau Sayyidina Umar melewati satu jalan, syaitan melewati jalan sebelahnya, tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar. Lalu bagaimana kalau yang dilahirkan guru Sayyidina Umar ala wa huwa Maulana Muhammad? Mendekat saja tidak bisa, setan itu lemah. Ketika bayi suci Sayyidul Wujud dilahirkan di alam dunia, turun malaikat langit, nazzala malaikatus sama wa malaikatul jannah, turun ke bumi untuk mengelilingi bayi suci Rasulullah. Tidak terhitung malaikatul kiram yang turun ikut mengelilingi bayi suci Nabi Muhammad. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak terhitung malaikat yang turun ketika mengelilingi bayi suci Nabi Muhammad. Bidadari diturunkan. Ini Allah Jalla Jalaluhu wahda. Upacara pertama memperingati ketika bayi suci Nabi Muhammad, yang memperingati langsung siapa? Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tidak cukup itu, arwah 124.000 para nabi dihadirkan oleh Allah untuk mengikuti maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sadar, beliau sadar, Sayyiduna Nuh ketika terjadi banjir terbesar sepanjang abad, saat itu selamatnya Sayyiduna Nuh alaihissalam wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam, karena di dahi Sayyiduna Nuh ada nur Maulana Muhammad. Berarti bukan sembarangan ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Ibrahim, selamatnya beliau dari pembakaran raja terkutuk Namrud. Ketika Sayyidina Jibril ingin menolong kepada beliau, wa amma anta fala, kalau kepadamu saya tidak meminta pertolongan. Selamatnya Sayyidina Ibrahim dari pembakaran yang dilakukan oleh raja terkutuk Namrud, karena di dahi Sayyidina Ibrahim ada nur Muhammad, ada nur Rasulullah hadir. Sayyidina Al-Khidir, paling alimnya Nabi ba'da Rasulullah, hadir. Sayyidat Asiyah hadirah, Sayyidat Maryam hadirah untuk mengelilingi bayi suci Nabi Muhammad. Mustafa itu tidak tahu loh, itu Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Keanehan ajaib bin ajaib itu, bisa langsung hatinya tersentuh, bisa langsung ada iman, bisa langsung ada mahabbah kepada Maulana Muhammad, padahal belum diutus utusan-utusan Ar-Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jibril alaihissalam, kita sering berpahaman bahwa Sayyidina Jibril adalah guru daripada Nabi Muhammad. Sayyidina Jibril ada guru dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah guru daripada Sayyidina Jibril. Surat yang pertama kali turun apa? Iqra.
Ketika Nabi disuruh membaca Iqra ma ana biqari'in. Ulang lagi. Iqra ma ana biqari'in. Sampai diteruskan lagi Iqra. Baru Nabi Muhammad jawab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada bismi, ada Allah jalla jalaluhu wahda. Baru Nabi Muhammad menjawab. Karena Sayyidina Jibril betul-betul faham. Sayyidina Jibril aminullah, kenapa beliau selalu ingin berdekatan dengan Nabi Muhammad, ingin bercengkrama dengan Nabi Muhammad, ingin melihat muka suci Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Jibril apabila berdekatan dengan Nabi, bercengkrama dengan Nabi, pemahamannya tentang Allah bertambah dan bertambah dan bertambah. Bimujarrad al-ijtima'u bi Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Jibril menangis. Tidak ada gunanya lagi saya turun ke bumi, karena kekasihku Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di alam dunia. Tidak ada bandingannya dengan siapapun. Paling pas omongannya Imamul Haddad, anta ba'dullah Maulana Muhammad. Makanya kalau dibilang Nabiul Ummi, bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, saya sampai menjadi jenazah tidak bisa meyakini. Terserah mau ulama siapa, tidak peduli. Meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sampai jadi jenazah saya tidak bisa meyakini. Mengartikan Nabi Muhammad Nabiul Ummi, bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mau dia siapa, mau ulama, tidak peduli. Nabi Muhammad nomor satu. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, datuk dari Muhaddits Al-Hijaz, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ada buku beliau namanya Al-Ibris, dikumpulkan oleh murid beliau Ibn Mubarak untuk permasalahan-permasalahan thariqah. Banyak sekali di situ, luar biasa pembahasannya. 124.000 para nabi, mereka tidak mengerti ilmu tauhid kecuali mendapatkan barokah daripada nur Nabi Muhammad. Ingat-ingat, Nabi 124.000 para wali di setiap zaman. Jumlah aulia 124.000. Jumlah wali di setiap zaman 124.000. Anda tahu wali fulan seperti ini, wali fulan seperti ini, wali fulan seperti ini, baru mendapatkan satu tetes minuri Muhammad. Anda tahu imamuna Imam Syafi'i yang disabdakan oleh Sayyidul Wujud, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal arda ilman, paling alimnya orang Quraisy yang ilmunya sampai ke penjuru dunia. Siapa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad? Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Keilmuannya di atas rata-rata. Di dalam kewalian beliau bukan hanya mujtahid mutlak, tetapi pangkat beliau seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keilmuannya seperti itu, baru mendapatkan satu tetes daripada nur Nabi Muhammad. Mungkinkah pusatnya nur tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Seandainya kemampuan Nabi Muhammad, beliau bisa membaca dan bisa menulis, akan dikira orang kafir bahwa Al-Quran adalah bikinan Nabi Muhammad. Hati-hati kalau sudah berkaitan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak Anda temukan manusia yang lebih alim dari Nabi. Tidak akan Anda temukan manusia yang kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang beliau bergelar Habibul Habib, seandainya ditimbang akal manusia pertama sampai akal manusia terakhir,
ditaruh di satu timbangan, dan aglu Rasulillah ditaruh di timbangan yang sebelahnya, la rajaha ila agli Rasulillah, akan jauh lebih berat akal suci Nabi Muhammad. Tidak bisa dibandingkan dengan yang manapun. Dicetak khusus oleh Allah menjadi Habibullah. Nihayatul awliya bidayatul anbiya. Nihayatul anbiya bidayatul sayyiduna wa maulana Muhammad. Mentok-mentoknya ilmu para wali, baru permohonan ilmu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, wa baqiyatil anbiya. Nihayatul anbiya bidayatu sayyiduna wa maulana Muhammad. Mentok-mentoknya ilmu para nabi, baru permulaan ilmu dari sayyidul wujud maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu di dalam ilmunya bertambah, di dalam nurnya bertambah. Jadi per detik ya. Kalau kita kan, kita lihat muka kita besok ya seperti ini, lusa ya seperti ini. Kalau Nabi Muhammad beda. Tertaqi wa tertaqi. Di dalam nurnya, di dalam ketampanannya, naik ini per detik loh ini, gak berhenti. Terus ini, Nabi Muhammad ini, mukanya, makanya ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahibul maulid, beliau itu ketika tidak diakui menjadi anak sebelum mimpi bertemu dengan Nabi. Sudah mimpi bertemu dengan Nabi, tidak diakui anak sebelum bertemu yaqadhatan dengan Nabi Muhammad. Yaqadhah itu maqam paling tinggi. Ingat-ingat, tinggi-tingginya wali kalau dia sudah berhasil bertemu yaqadhatan dengan Nabi Muhammad. Di zaman Imam Sya'rani di tahun 800, itu ada muridnya mengaku, "Wahai guru, saya telah bertemu terang-terangan dengan Nabi." Kata gurunya, "Coba sebutkan apa yang dimaksud dengan maqamul wilayah." Murid tadi terdiam, tidak bisa menjawab. Berkata kepada gurunya, "Saya tadi bohong." Itu tahun zaman Imam Sya'rani, apalagi zaman sekarang. Aku ketemu, saya ketawa saya kalau ada gitu-gitu. Ente siapa? Ketemu Nabi. Itu harus ingat-ingat ya fatwanya Imam Sya'rani. Ya, ingat-ingat yaqadhah loh ya, bukan mimpi. Jadi pertama itu ada mimpi, ya, ada fahwaniyah. Apa itu fahwaniyah? Bertemu dengan Nabi, dibilang tidur dia tidak tidur, dibilang tidak tidur dia tidur. Antara sadar dan tidak itu sudah sulit. Lebih dari itu yaqadhah. Harus melewati 247.000 makom pangkat kewalian. Kalau ngaku-ngaku banyak, ngaku-ngaku ketawain orang ngaku-ngaku. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Begitu beliau berhasil bertemu terang-terangan dengan Nabi, ini wali-wali asli. Hari pertama beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad, Jamalu Muhammad, ketampanan muka suci Nabi 100%. Hari kedua 200%. Hari ketiga 300%. Ini tambah terus loh ketampanan Nabi ini. Terus ini muka suci Nabi Muhammad tertaqi wa tertaqi, meninggi, tambah tampan sampai nanti di yaumil qiyamah, sampai nanti di surga. Ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari surga. Anda akan lupa dengan al-ghilman. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu, yang ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apabila Anda memandang wajah suci Rasulullah, lupa kenikmatan surga. Kalau Anda memandang wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam,
lupa kenikmatan surga. Jangankan, tolong jangan bicara dulu ya, biar tenang majelisnya, yang khusyuk. Diam. Jangan bicara. Khusyuk, biar khusyuk. Anda ketika melihat ketampanan muka suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa dengan kenikmatan surga. Jangankan syafaat Nabi, saudara-saudara. Jangankan syafaat Rasulullah. Ludahnya Nabi Muhammad kita minta. Ludahnya kita minta. La wallahi, ludah Rasulullah kita minta. Ludah Nabi Muhammad lebih berharga daripada ma'ul kautsar, lebih berharga daripada ma'u zamzam, lebih berharga daripada ni'mal jannah. Lianna jasadan Nabi Muhammad asraful alamin, asraful makhluqat. Jangan kita hadir acara maulid, kita selesai acara maulid, kita menentang Maulana Muhammad Rasulullah. Kita semua bakal bertanggung jawab di hadapan Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda. Kita bakal bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda betul-betul cinta kepada Nabi, Anda mengaku hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemana salawat yang kita baca kepada Nabi? Kemana Al-Quran yang kita baca? Al-Quran dibaca kalau sudah bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Begitu bulan Syawal sampai Saban sudah jarang-jarang dibaca Al-Quranul Karim. Aina thumma aina an nalqa Muhammad ibn Abdullah. Ma baina liqa'ikum wa liqa'illah waliqai Muhammad illal maut. Ingat satu jembatan, ketika Anda wafat, Anda akan bertemu dengan Hadratullah, Anda akan bertemu dengan Maulana Muhammad, Anda akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah. Wa qad jaa fil hadis, siapa-siapa yang masuk ke dalam kubur akan ditanya, ata'rifu hadzal rajul ay sayyiduna wa maulana Muhammad. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur akan ditanya tentang Nabi. Apakah engkau kenal dengan manusia suci? Siapa orang yang masuk ke dalam kubur ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, dia tidak bisa menjawab, akan dihancurkan jasadnya oleh Allah. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita mengaku mahabbah kepada Rasulullah. Umur kita sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Rambut sudah berubah menjadi putih, tapi belum pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Apakah ini yang dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad? Dosa apa yang membuat Anda tameng, tidak bisa memandang wajah suci Nabi Muhammad? Maksiat apa yang Anda lakukan sehingga Anda tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad? Tidak bisa bercengkrama dengan Nabi Muhammad, tidak bisa melihat muka suci Nabi Muhammad, tidak bisa bersentuhan tangan dengan Nabi Muhammad. Ini lain daripada yang lain. Kalau ada manusia yang cinta kepada kita lebih daripada ayah, lebih daripada ibu, adalah Maulana Muhammad. Ketika Sayyiduna wa Maulana Muhammad masuk ke tempat Sayyidat Aisyah As-Siddiqah, ketika beliau masuk ke tempat Sayyidat Aisyah Siddiqah dalam keadaan gelap, akan mencari jarum. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat Sayyidat Aisyah? Apa yang terjadi? Terang benderang yang terjadi. Ma'adwa'u wajhaka ya Rasulullah. Alangkah cerahnya mukamu wahai Nabi. Apakah engkau senang wahai Sayyidat Aisyah? Tentu didoakan oleh Hadratur Rasul. Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddamat wa ma akharat wa ma asarrat
wa ma a'lanat. Duhai Tuhan, ampuni dosa Aisyah yang terdahulu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan tidak tersembunyi. Atasuruni bidu'ai Aisyah. Apakah engkau senang dengan doaku ya Aisyah? Siapa yang tidak senang didoakan oleh Nabi Muhammad? Ini doaku kepada umatku, kepada umatku. Setiap ba'da salat fardu, doa Nabi Muhammad kepada kita yang suka lupa dengan Nabi, suka menyakiti Nabi, salat subuhnya jam 7 pagi. Apakah ini yang dikatakan hubbu Rasulillah? Jadi perintahkan oleh guru saya selalu menyampaikan ini masalah salat ini. Harus saya ulang-ulang di mana-mana. Ingat-ingat. Anda hadir Maulid, entah itu 40 malam, entah itu 30 malam, tetapi Anda sholat subuh jam 7 pagi, setetes mata, setetes barakatur Rasul tidak akan sampai kepada Anda. Ingat, saya terkenang satu hadis yang saya terima dari Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn al-Imam al-Muhaddits al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqih, yang betul-betul memukul kepada hati saya luar biasanya hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata subhi marratan ja'alahu Allah taala mal'unan madal abad. Siapa-siapa orang yang berani meninggalkan salat subuh sekali dengan sengaja, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dia seumur hidup. Tidak peduli Anda siapapun, dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Orang yang berani meninggalkan salat subuh, dengan enaknya dia meninggalkan salat subuh, matahari sudah terbit. Ketika dia meninggalkan subuh, seakan-akan tidak ada apa-apa, hatinya tenang-tenang saja. Ini orang lebih terkutuk, lebih biadab daripada orang-orang yang terkena gempa bumi dan banjir. Meninggalkan sholat, hatinya tambah tenang. Alam ta'lam as-subhu subhu Muhammad, wa dhuhru dhuhru Muhammad, wal asru asru Muhammad, wal maghribu maghribu Muhammad, wal isya'u isya'u Muhammad. Dengan berani meninggalkan as-salah, 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 wa qad amara Rasul. Ingat-ingat, Anda hadir maulid, keliling maulid, keliling. Anda ziarah aulia mulai ujung sampai ujung, tapi Anda berani meninggalkan sholat, tidak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Orang ingkar dengan suara tarikus sholat tidak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau ada ulama yang mengatakan bisa mendapat, sebutkan siapa saya, kita mana? Sebutkan sama saya, Anda jangan menyesatkan umat. Hati-hati urusan as-salah, as-salah, as-salah. Itu Sayyiduna wa Maulana Muhammad menghidupkan malam-malam beliau dengan rukuk kepada Allah, dengan sujud kepada Allah. Kata Imam Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi Muhammad apabila melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak? Setiap satu rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran. Bahkan Sayyiduna Aliyun Zainal Abidin, cucu Rasulullah, yang sekedar badan beliau darah suci Nabi Muhammad, nafasnya nafas Nabi Muhammad, uratnya urat Nabi Muhammad, jasadnya jasad Nabi Muhammad, rambutnya rambut Nabi Muhammad. Saudara tahu, setiap malam beliau sholat 1000 rakaat. Sangat cocok dengan detik dan jam. Li'annallaha khaliqul waqt wa aliyun zainal abidina habibullah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu,
dan Sayyiduna Aliun Zainal Abidina Habibullah. Bahkan ketika nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir, akan ada suara yang mengumandangkan, liyagum Sayyidul Abidin, liyagum Sayyidul Abidin, supaya bangkit pimpinan ahli ibadah. Fagama sibtu Rasulillah Aliun Zainal Abidin. Siapa yang bangkit saat itu? Sayyiduna Aliun Zainal Abidin. Mari saya ajak semuanya khitaman sebagai penutup, kita taubat bersama kepada Allah. Hilangkan sifat ego, hilangkan sifat merasa. Merasa nggak ada dosa, merasa memiliki kedudukan, merasa A, merasa B, merasa punya harta, merasa ini, hilangkan semuanya. Kita khusyuk kepada Allah, munajat. Saya akui saya banyak dosa, Anda banyak dosa. Kita sama-sama banyak dosa. Minta ampun kepada Allah. Kita baca Mahalul Qiyam sebentar. Kita munajat kepada Hadratullah. Bagi yang simpan-simpan yang tidak bisa untuk berdiri silahkan duduk. Bagi yang masih kuat silahkan berdiri. Kita munajat. Karena di Mahalul Qiyam dihadiri Rasulullah. Tidak cerita pantas, tidak pantas kita dihadiri Nabi. Wong kita ahli dosa. Tapi cerita Nabi Muhammad Raufur Rahim. Cerita Nabi Muhammad syafaati li ahli kabair min ummati. Orang-orang pendosa seperti kita dihadiri oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mari saya ajak munajat, ya. Jadi Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Allah, di dalam hadits qudsi, aina ajiduk? Di mana saya dapatkan rahmat-rahmatmu? Kata Allah, tajidni ya Muhammad indal bakain. Kau akan mendapat rahmatku kalau ada seluruh manusia munajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menangis kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumas saah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan mungkin bangkit kalau masih ada di bumi orang yang menyebut nama Allah Allah Allah. Mari sama-sama kita munajat Al-Qiyam, kita menjerit menyebut nama Allah Allah, kita bertaubat bersama. Hilangkan sifat ego, hilangkan sifat riya, hilangkan sifat merasa mulia, hilangkan merasa tidak ada dosa, hilangkan. Kita ahli dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khaira khata'un at-tawwabin. Kita minta ampun kepada Hadratullah. Kullu bani Adam khata'un wa khaira khata'in at-tawwabun. Kita minta. Ahli dosa, ahli noda, ahli ini minta di kesempatan yang mulia, kesempatan emas, kesempatan yang sangat luar biasa. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika ya Nabi. Rasul salam alaika. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karim al-walidaini haudhuka asafil mubarrad wirduna yauman nusyuriyana. Dengan keras. Ya
Anta syamsun. Dengan keras. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah ya Nabi. Anta syamsun. Allah ya Nabi. Mari hadirkan hati, tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, kita munajat, hilangkan sombong, hilangkan kibir, merasa itu sifat kibir. Orang kalau punya sifat kibir bersekutu dengan Fir'aun, nanti di yaumil qiyamah dia bersekutu dengan Fir'aun. Karena mereka merasa lebih mulia dari orang alim, merasa orang mulia, merasa ini, merasa itu. Hilangkan sifat itu semua, karena kita semua bakal kembali kepada hadratullah. Kita yang banyak dosa ini akan kembali kepada hadratullah. Mari kita sama-sama berteriak mohon ampun kepada Allah. Pejamkan mata Anda, menangis kepada hadratullah. Hati yang tidak bisa menangis, hati yang cinta kepada dunia, hati yang cinta kepada wanita, hati yang hobi dengan riba, sulit menangis kepada Allah. Mari sama-sama kita menjerit ya Allahu ya Allah. Suaranya dengan keras. Ya Allahu ya Allah. Allahu ya Allah ya Allahu. Pagi, siang, sore kita menentang Allah, terus sebut nama Allah. Mulai Anda balik ke menentang hadratullah, menentang Maulana Nabi Muhammad lailan wa nahara. Pagi menentang Nabi, siang menentang Nabi, sore malam menentang Nabi. Isi-isi hidup kita, lembaran-lembaran kita, catatan-catatan kita dicatat oleh Raqib Atid. Anda telah berbuat dosa tahun sekian, Anda lupa, Allah tidak lupa. Ada catatan Raqib Atid, ada catatan Raqib Atid. Kami mohon kepadamu ya Allah, di 12 Rabiul Awal kini munajat kepadamu, hari kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad kekasihmu. Utlubu minallah Ighfir dhunubana ya Allah, ustur uyubana ya Allah. Hilangkan kesombongan-kesombongan di batin kami ya Allah. Hilangkan rasa riak di batin kami ya Allah. Jadikan kami orang yang hubbu Rasulillah, hubbu Muhammad ibn Abdillah. Tidak terhitung dosa-dosa kita ayuhal ikhwan. Mulai kita lahir kita lupa bahwa yang memberikan nafas Allah. Mata kita diberikan pendengar, mata kita bisa melihat karena Allah. Allah
tanpa dibayar. Ketipan mata Anda bisa rasakan, kenikmatan batin bisa Anda rasakan. Anda bisa ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad yang menjadikan Anda Allah, 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 Allah. Kami siap dibilang orang gila-gila kepada Allah, gila kepada Nabi Muhammad. Adalah junun yang menyebabkan dukhulul jannah, adalah junun bi Maulana Muhammad, bi Maulana Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, اشفع لمن حضر هذا المجلس، اشفع لمن حضر هذا المجلس. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ustur uyubana ya Allah, ighfir dhunubana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Utlubu minallah, minta kepada Allah di waktu yang mulia, di waktu yang ijabah, di waktu yang ijabah, di waktu yang ijabah kami mohon kepadamu ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur ibu-ibu kami ya Allah. Bagi Anda yang belajar dimanapun, kepada siapapun, jangan melupakan jasa ibu, jangan melupakan jasa ibu. Orang yang tidak mau munajat kepada ibunya, berdoa kepada ibunya, dia merasa sudah cukup. Ini berarti orang mal'un, orang biadab, orang terlaknat. Orang terlaknat, aisun min rahmatillah, orang yang tidak mau mendoakan ibunya. Siapa yang pertama kali mengenalkan Anda kepada la ilaha illallah adalah ibu, kepada Muhammad Rasulullah adalah ibu, adalah ibu, adalah ibu, kepada Ramadan adalah ibu, adalah ibu, adalah ibu. Tetapi ketika kita bayangkan ibumu ada di depanmu, ketika Anda sudah besar, Anda berani membentak ibu. Suara Anda tajam di depan ibu, mata Anda tajam di depan ibu. Terkadang kita dengan rekan bisnis kita berbahasa yang paling sopan, paling santun. Tetapi ketika berhadapan dengan ibumu, berhadapan dengan ayahmu, berhadapan dengan gurumu, mukamu masam di hadapan beliau-beliau. Mukamu masam. Penyakit apa ini ya Allah? Penyakit apa ini ya Allah? Maksiat apa ini di hati kami ya Allah? Isalullah wadu ismi fa innani syafi'ul lakum ila rabbikum. Mintalah kalian semua kepada Allah sebut-sebut nama Nabi. Aku akan memintakan permintaan kalian kepada Allah. Jangan sampai hadirin yang hadir di sini, ibu yang kita cintai sudah berubah menjadi jenazah. Jasadnya sudah kaku, tangannya sudah kaku, kakinya sudah kaku, sudah tidak bisa melihat lagi. Ibu kita akan dimandikan, akan ditutupi dengan kain kafan, akan disolatkan, akan dimasukkan ke dalam kubur, akan ditutup dengan kayu, akan ditutup dengan tanah. Ketika Anda masuk ke rumah Anda, ibu yang Anda cintai sudah tidak ada lagi. Tinggal sandalnya, tinggal kasurnya, tinggal bajunya. Saat itu Anda baru paham nilai ibu. Ibu, ibu, ibu. Penjaga nomor ayah kami yang berjuang mati-matian ya Rab. Ibu kami ya Rab, dan kami memohon ya Allah, ya Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Kami memohon ayah-ayah kami, ibu-ibu kami yang sedang diadab di barzah saat ini. Barakatuh Rasulullah, barokah Nabi Muhammad, barokah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan azabnya diangkat, mudah-mudahan azabnya diangkat. Dulu pernah memberikan kami makanan haram, minuman haram, karena cinta kepada kami. Ampuni ya Rab, ya Rab, ya Jadal Hasanai, ya Jadal Hasanai, ya Jadal Hasanai. Jangan diazab ayah kami, jangan diazab ibu kami. Kumpulkan dengan Rasulullah, kumpulkan dengan Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bertawassul dengan ahlul badar. Kita memohon kepada Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kita munajat kepada Allah. Salatullah salam ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibis Rasulillah Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Angkat tangannya semuanya. Ilahi salimil ummah minal afat. Allah Allah ilahi salim ummah minal afat wan nighmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bil zalimin. Allahumma salli على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين wa akhrijna من بينهم سالمين. ya Allah wa ala آله وصحبه semuanya dengan keras. Allahumma صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين. Allahumma صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ya Allah ala alihi. Sekali lagi dengan keras. Allahumma صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين. Allahumma salli على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir husnul khatimah. Mudah-mudahan semuanya yang ada dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang hatinya bekuh dibuka hatinya oleh Allah. Yang suka riba orang dirubah menjadi orang ahli salawat ala Nabi. Ahli salawat ala Nabi. Mudah-mudahan semuanya masuk fi zumratin Nabi Muhammad. Masuk fi zumratin Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang hatinya gelisah mudah-mudahan ditenangkan oleh Allah. Barakah Rasulullah. Mudah-mudahan yang hatinya susah ditenangkan oleh Allah. Yang mempunyai hutang-hutangnya dibayarkan oleh Allah. Yang belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya ini yang hadir. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut, yang istrimu tidak mampu, anakmu tidak mampu, siapa-siapa tidak mampu, mudah-mudahan yang hadir di hadapan kita Rasulullah. Kita semua pecinta Rasulullah. Dada kami kalau dibuka intinya hubbu Rasulillah, hubbu Rasulillah, hubbu Rasulillah. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut dihadiri Rasulullah, semuanya yang hadir ditalkin oleh Nabi. Yang kecil maupun yang besar, semuanya umat Rasulullah ditalkin oleh Nabi Muhammad untuk mengumandangkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah minal aminin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Khitaman oleh-oleh sebagai penutup ceramah saya. Solawat khusus bulan Maulid. Jadi ini golbu dalailul khairat. Hati solawat dalailul khairat. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah, wa ala jasadihi fil ajsad, wa ala qabrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya dapat ijazah dari Sayyidi Murabbi Ruhil Habib Abdurrahman Ibn Imam Al-Muhaddith Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Jadi siapa-siapa yang membaca Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dibaca 12.000 kali khusus bulan Maulid. Apa faedahnya? Ketika Anda wafat, ya, ketika Anda wafat, masuk ke dalam kubur, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa. Teman Anda meninggalkan Anda, istri meninggalkan, semuanya meninggalkan. Saat itu akan ada satu jalan dari makam Anda sampai ke makamnya Rasulullah SAW. Kalau sudah ada Nabi Muhammad, tidak perlu takut mati. Ada Nabi, ada Rasulullah, ada Muhammad ibn Abdullah. Kalau sudah dikubur ada Nabi, tidak ada takut kematian. Jadi dari makom Anda sampai ke makomnya Sayyidul Wujud akan ada satu jalan. Diamalkan 12.000 kali khusus bulan Maulid. Membacanya boleh dicicil. Yang penting khatam setiap bulan Maulid. Ikuti dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada minni, mohon maaf kepada para siban-siban, kepada Habibna Hamidillah dan semuanya para siban. Ada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.